Saat ini saya sedang menunggu kelahiran putra pertama saya. Semoga insya Allah Allah mudahin ya. Insya Allah rencananya putra saya akan beri nama Khalid. Seperti nama antum Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, arti lengkap dari nama Khalid apa Ustaz? Kemudian menurut huruf kha atau ha gitu. Syukran atas penjelasannya. Mohon doanya semoga putra saya kelak mempunyai pemahaman ilmu agama yang luas seperti antum, dan kelak dengan ilmunya dapat bermanfaat kepada orang lain. Amin insya Allah. Mudah-mudahan lebih dari saya tidak ada apa-apanya. Orang lagi nuntut ilmu, saya sedang belajar. Saya datang cuma bacain kitab saja di sini. Kalau Khalid dari khalada yakhludu, yang artinya sebenarnya kekal, ya, yang artinya kekal. Dan ada sahabat yang menggunakan nama ini, Khalid bin Walid yang masyhur, gitu kan? Yang masyhur. Itu yang saya ketahui. Apakah dia menggunakan ha atau kha? Menggunakan kha. Makanya tulisannya KH, itu betul dalam bahasa Indonesia. Jadi Khalid, seperti Al-Quran mengatakan khalidina fiha tentang Al-Quran. Dari makna itu yang diambil, gitu kan? Dari makna itu. Insya Allah Allah mudahin. Insya Allah istri ana mau melahirkan. Masya Allah banyak mau melahirkan. Melahirkan bulan Mei, insya Allah dimudahin. Mohon doanya Ustaz agar Allah memudahkan proses kelahiran. Pertanyaan saya adalah, jika seorang wanita yang sedang hamil dan belum membayar puasa Ramadan tahun lalu, bagaimana sebaiknya cara membayar puasa tersebut? Apa udurnya dia tahun lalu tidak puasa? Kalau udurnya dia juga karena hamil atau menyusui, ini bisa dibayar dengan fidyah. Bisa dibayar dengan fidyah. Fidyah adalah mengeluarkan makanan sama dengan ukuran zakat fitrah dan makanan pokok. Zakat fitrah kita di Indonesia apa? Beras. Dan ukurannya 2,5 kilo kan gitu, atau 4 liter kalau lebih gitu kan. Makanya yang dikeluarkan fidyah juga sama, mengeluarkan nilai yang sama dengan zakat fitrah, tinggal dikali jumlah hari yang kita tidak sempat puasa. Jadi kalau 15 hari berarti per harinya 2,5 kilo kali 15. Bolehkah dikeluarkan sekaligus? Boleh. Bolehkah ke satu orang? Boleh. Bolehkah dibagi banyak orang? Boleh, gak ada masalah, supaya jangan ada yang bertanya lagi gitu. Lalu bagaimana kalau dia kemarin tidak ada udurnya Ustaz, hanya kebetulan memang menunda-nunda saja dan sekarang lagi hamil? Maka dia puasa, berusaha. Persepsi yang selalu ditanamkan di benak kita adalah sugesti positif. Saya bisa, saya mampu. Berdoa sama Allah, ya Allah bantulah saya. Jangan saya hamil, saya lemah, nanti haus, dan seterusnya. Saya pernah praktekin ke istri saya motivasi dia, alhamdulillah puasa 1 bulan penuh. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan pada saat itu hamilnya lagi hamil besar lagi, gitu kan. Pada saat sahur diberikan konsumsi yang cukup, buka puasa juga yang cukup, nggak ada masalah. Sugestinya selalu positif saja, tapi jangan dipaksain, gitu kan. Kalau nggak bisa ya sudah. Solusi yang lain adalah, solusi yang lain, bagaimana caranya? Jangan digabung. Kalau dia tidak mampu, maka dia melahirkan. Kalau masa melahirkannya memang sekarang dia tidak mampu, memang sering haus, butuh obat-obatan, vitamin dan segalanya, dia tidak berdosa insya Allah. Karena memang dia masih punya kesempatan. Sama hukumnya dengan orang yang meninggalkan sholat wajib di awal waktu. Kemudian dia mau sholat di akhir waktu, gitu kan? Ternyata di akhir waktu dia lupa. Ini hukum fikih ya. Kalau seandainya ada orang azan duhur dia nggak sholat, Imam Ahmad mengatakan dia berdosa kalau tidak sholat di awal waktu, dia tidak ada udurnya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak, gitu kan? Artinya dia kehilangan banyak sekali pahala. Baik, dia tunda, nanti deh 2:30 saya sholat, asarnya jam 3. Subhanallah, pas 2:30 dia keluar kantor lupa sholat duhur. Dia ingat nanti 4:30. Bagaimana kira-kira? Dosakah dia? Tidak berdosa di sini. Dia lupa, dan memang bukan dia sengaja kan? Dia tetap boleh kerjakan sholat duhurnya di waktu dia ingat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang lupa sholat dia boleh kerjakan kapan dia ingat. Sama hukumnya dengan tadi yang ditanyakan kepada saya. Jadi kalau Ramadan, dia sebenarnya masih punya kesempatan puasa sampai bulan Sya'ban, ya kan? Ternyata di bulan Rajab ini ketahuan hamil, atau Rabiul Awal ketahuan hamil. Dan ternyata prediksi dokter akan lewat Ramadan sementara dia
tidak bisa puasa. Berdosakah dia? Tidak. Insya Allah setelah dia melahirkan nanti, dia bayar puasanya itu. Dan lebih baik, ya lebih baik kalau dia, yang tadi yang dia utang puasa tahun lalu bukan karena udzur syar'i, bukan karena hamil atau menyusui, dia wajib bayar dengan puasa ya. Tapi yang sedang dia hamil sekarang, Ramadan nanti ternyata dia nggak bisa puasa, itu boleh dibayar dengan fidyah. Faham ya? Jadi yang tidak ada udzur syar'inya, maka itu wajib dibayar dengan puasa juga. Jika wanita yang sedang nifas atau pasca melahirkan, bagaimana dengan puasa Ramadannya? Sama tadi saya sudah jelaskan. Jadi kalau orang insya Allah hamil atau sedang menyusui dan dia merasa tidak mampu, bisa dibayar dengan fidyah. Keluarkan aja fidyah. Ustaz, tolong bagaimana cara membaca ayat ini dan jelaskan surah Qaf ayat 34. Udkhuluha bisalam. Apa masalahnya? Dibaca udkhuluha bisalam, gitu kan? Ini tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga nanti. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka atau menyambut mereka, menyuruh para malaikat mengatakan kepada ahli surga, udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Ini hampir sama dengan sabda Nabi SAW, Afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bilali wa nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Kata Nabi SAW, sebarkan salam di antara kalian. Afshus salam wa at'imut ta'am, berikanlah makan kepada orang-orang, wa silul arham, lanjutkanlah hubungan silaturahim, wa sallu bin laili wan nasu niyam, dan salatlah pada malam hari sewaktu orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bis salam, sama dengan ini. Kalian akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah. Itu yang dimaksud. Bolehkah ketika istri akan melahirkan? Masya Allah, ini melahirkan. Rupanya sekarang diubah polanya ya. Karena saya bilang jangan bertanya lagi masalah menikah cari jodoh, sekarang diganti ya. Bolehkah ketika istri akan melahirkan berobat ke rumah sakit non-muslim? Hal ini karena adanya pertimbangan biaya, jarak yang dekat, dan rumah sakit tersebut sudah rekanan asuransi kantor, jadi sudah tercover dan tidak mengeluarkan biaya. Kalau masalah dia dekat, dokternya non-muslim, tidak ada masalah. Pengobatan tidak ada masalah. Ya. Para sahabat ada yang kadang-kadang berobat dengan orang-orang non-muslim. Itu biasa terjadi. Para tabi'in, mereka ada yang berobat dengan orang muslim. Bahkan Sufyan ats-Tsauri dan beberapa ulama tabi'in pernah diobatin oleh dokter-dokter non-muslim, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Kalau Anda mau, itu yang saya jawab ya, sesuai dengan pertanyaan. Tapi kalau apakah karena dia rekanan asuransi atau apa, saya sudah pernah jelaskan masalah asuransi. Allahu a'lam. Apa yang dilakukan dengan ari-ari tali pusar bayi ketika lahir? Apakah harus dikubur, bungkus, buang di sampah? Tidak ada masalah. Jangan bawa khurafat-khurafat yang tidak perlu ya. Jadi nggak ada masalah, dibungkus taruh di sampah. Mau dikubur juga silahkan, tidak masalah. Gitu kan? Ada khurafat di Indonesia, maksudnya khurafat ini kebohongan ya. Nanti kalau dimakan sama kucing, akhirnya anak kita jadi sakit. Nanti jadi begini, nanti jadi begitu. Kalau dibuang di lautan, dimakan ikan ganas, nanti anak kita jadi nakal. Ini khurafat semua, nggak ada. Itu cuma sekedar ari-ari, ya, sisa daripada yang digunakan pada saat dia masih di rahim ibunya. Dari 12.000 orang pasukan yang ikut dalam perang Hunain, berapa banyak kaum Ansar? Apa keutamaan Abu Sufyan sebagai sahabat Rasulullah SAW? Perang Hunain, jumlah pasukan yang hidup yang ikut 12.000. Tapi kalau kita mau hitung orang Ansar, maka dilihat pasukan awal. Pasukan awal sebelum Hunain adalah Fathi Makkah, pembebasan kota Makkah, dan jumlah pasukan itu 10.000 orang. 10.000 orang. Dari 10.000 orang ini, ulama mengatakan, ya ahli sejarah mengatakan jumlahnya antara Ansar dan Muhajirin itu perbandingannya 70-30. Jadi 70%-nya orang-orang Ansar Madinah karena memang mereka lebih banyak, dan 30%-nya adalah orang-orang Muhajirin. Jadi kurang lebih kalau dari 10.000 orang pasukan yang menyerang Mekah itu sekitar 7.000 orang dari orang Ansar. Dan itulah jumlah mereka juga yang masuk ke Hunain. Ya kan gitu, karena memang perang waktu pembebasan kota Mekah nggak ada korban dari sahabat, nggak ada yang mati. Sementara perang Hunain ini adalah kelanjutan dari perang pembebasan kota Mekah. Jadi kalau ditanya kurang lebih Allah alam yang saya tahu sekitar 70 ribuan, 7.000 ya, 7.000 orang. Selama 16 tahun orang tua membiayai penuh pendidikan si anak sampai lulus. Ketika si anak sudah bekerja dan memiliki penghasilan, orang tua meminta kembali semua biaya.
biaya yang sudah dikeluarkan dulu kepada si anak. Apakah dapat dibenarkan sikap orang tua tersebut? Jawabannya benar, iya. Bisa dibenarkan. Ya, bisa dibenarkan. Dia minta yang pernah dia berikan atau tidak, itu bisa saja. Tidak ada masalah itu. Terutama yang berhubungan dengan sebelum sesudah dia balik, kalau anak laki-laki. Karena kewajiban nafkah orang tua, terutama ayah, kalau ayah meninggal ibunya membiayai anaknya yang laki-laki hanya sampai dia balik. Setelah balik hukumnya sunnah. Semestinya secara hukum syar'i, kalau kita bicara ini ruang lingkup bukan orang tua pada anak, nggak boleh masuk dalam mannan, gitu kan? Tadi yang sudah kita jelaskan. Tapi khusus masalah uang, kalau orang tua minta dari anaknya, tidak sebaliknya ya, bukan anak minta sama orang tua. Ini durhaka. Kalau ada anak biayai rumah sakitnya orang tuanya dan seterusnya lalu dia minta bayar kembali, ini durhaka dengan orang tuanya. Berapapun umur dia, berapapun umur orang tuanya. Tapi khusus bab orang tua yang minta uang dari anaknya, gitu kan? Baik untuk kebutuhan dia atau dia meminta yang pernah dia keluarkan buat anaknya selain dari yang wajib itu, gitu kan? Maka itu boleh-boleh saja. Karena memang disebutkan dalam hadis yang sahih ada seorang sahabat riwayat Bukhari mengeluhkan ayahnya yang datang ke rumahnya pada saat dia tidak ada dan mengambil sebagian hartanya. Ya, karena istrinya nggak mampu nahan maka dikasih aja mertuanya. Datang minta. Si suami waktu datang anaknya si laki-laki atau si ayah ini melapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW marah kepada sahabat tersebut sambil berkata, Anta wa malika li abik. Kamu, jiwamu ini, dirimu dan ya, hartamu adalah milik ayahmu. Adalah milik ayahmu. Jadi memang seperti itu. Kecuali dalam satu keadaan kata para ulama, orang tua yang mengambil harta anaknya itu digunakan untuk hal yang haram, itu baru boleh tidak dikasih. Tapi kalau selama tidak maka mereka punya hak. Apakah ain itu? Ain penyakit mata. Ain artinya mata. Kata Nabi SAW, innal aini lal haq. Mata itu, penyakit mata itu benar ada. Penyakit mata dalam agama kita termasuk membutuhkan ruqyah, pengobatan dengan ruqyah. Disebabkan karena hasud. Jadi orang kalau membiasakan hatinya naudzubillah dengan iri, dengan dengki, itu bisa berpengaruh kepada pandangan matanya. Ciri-cirinya, ya kalau ini ada pada antum, antum harus bertobat kepada Allah. Ya, bertobat agar Allah hilangkan. Setiap kali lihat ada orang punya kelebihan, pasti dia dengki. Walaupun lisannya tidak mengucapkan itu. Ada orang pakai mobil lebih bagus, kenapa ya? Gitu kan. Iri, ada orang lebih baik kerja, ada orang lebih memiliki kelebihan fisik, ini semua bahaya, bisa menyebabkan penyakit ain. Makanya kata Nabi SAW, kata kuncinya jangan lihat kepada orang yang di atas kalian, tapi lihatlah orang yang di bawah kalian, karena itu akan memudahkan kalian mensyukuri nikmat Allah. Karena sudah disyukurin maka akan ditambah oleh Allah SWT. Dan ingat, Allah dengan kemahaadilannya sudah menentukan rezeki masing-masing. Jangan pernah cemburu dengan orang lain. Tidak perlu cemburu dengan orang lain. Sudah begitu Allah aturkan, gitu kan? Kata Allah SWT, am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadli. Apakah mereka menghasuti orang-orang yang telah Allah berikan karunia dari sisinya? Untuk apa? Gitu kan? Tidak perlu. Allah SWT yang menciptakan sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kenapa Harut dan Marut mengajarkan sihir? Ini khilaf di antara ulama tentang kisahnya sebenarnya, gitu kan? Khilaf di antara ulama tentang kisah Harut dan Marut. Tapi ada riwayat yang dinukil, gitu kan? Saya juga insya Allah akan memastikan kembali riwayat itu. Tapi yang jelas dinukil bahwasanya Harut dan Marut meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan hawa nafsu seperti manusia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kalau kalian diberikan nafsu maka kalian akan melakukan kerusakan nanti. Tapi karena mereka minta, akhirnya Allah SWT berikan mereka turun di muka bumi, lalu mereka tidak bisa mengontrol itu. Makanya pada saat orang-orang datang ingin belajar sihir kepada keduanya, gitu kan, mereka berdua berkata, kami adalah fitnah, jangan kalian kufur. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini fitnah, kami sudah terlanjur salah jalannya awal. Jangan ikut-ikut, jangan kalian kafir dengan perbuatan ini. Itu yang saya ketahui, Allahu a'lam. Jadi karena mereka tidak bisa mengontrol itu ya, tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Apakah kemoterapi atau pengobatan dengan laser termasuk kai, pengobatan besi panas? Allahu alam, saya tidak bisa pastikan itu ya. Tapi kai adalah besi panas yang ditempelkan. Dan di zaman Nabi SAW biasanya pedang.
Memang dipanasin kemudian disentuhkan di telapak kaki atau di anggota tubuh yang memang terasa sakit yang sudah lama. Itu kan, itu disentuhkan diangkat, disentuhkan diangkat. Itu salah satu pengobatan. Dan ini juga khilaf di antara ulama. Ada hadis yang melarang memakruhkannya, ada hadis yang membolehkannya. Allahu alam. Tapi saya tahu di Madinah sampai hari ini masih digunakan. Ada beberapa suku-suku Arab yang menggunakan metode itu. Tapi apakah kemoterapi itu termasuk kai? Kalau kita lihat metodenya agak beda ya. Karena kai itu memang besi panas yang disentuhkan ke badannya, gitu kan. Haruskah tetap menjaga silaturahim dengan keluarga mantan istri atau mantan suami? Apakah kepada mereka tetap dianggap ada hubungan silaturahim? Kalau mertua, ya itu ya, karena tidak ada mantan mertua. Sekali kita sudah menikah dengan anaknya maka dia akan jadi mahram, kan gitu. Tidak boleh lagi mantan anak mantu tidak boleh nikah dengan mantan mertuanya, bisa nggak? Nggak boleh. Si A cerai dengan istrinya si B, selesai, habis masa iddah bukan mahram lagi. Apakah dengan dia cerai sama istrinya tadi, dia boleh nikah dengan ibu mertuanya? Nggak boleh, karena ini sudah mahram. Sebagian ulama yang lebih kuat mengatakan mereka mahram abadi. Jadi tetap silaturahim, biasa saja. Telepon, tanya kabar, tunjukkan kebaikan-kebaikan, gitu kan. Maaf, pertanyaan menyangkut haji. Baiklah, kita terima karena ada maafnya. Tapi jangan lagi nanti minggu depan pakai maaf semua. Bolehkah kita menabung untuk dana tabungan haji dengan keuntungan yaitu kita sudah didaftarkan antrian haji? Ya tergantung ya, saya tidak tahu seperti apa proses tabungannya. Apakah Anda tabung sendiri, tabung di perbankan? Perbankan pun kalau jelas perbankan konvensional ribawi, nggak boleh ya. Kalau ada yang bertanya lagi masalah hukum bank ribawi, jelas haram, nggak boleh. Nggak mungkin saya mengatakan iya halal buka aja rekening, nggak mungkin. Saya nanggung konsekuensi hari kiamat di neraka. Ngapain Anda yang menikmatin kemudian saya yang disiksa, gitu kan. Kalau dia buka di bank syariah, itu ngomong-ngomong saja, tabung, gitu kan, tidak ada masalah. Bagaimana caranya bisa naik haji bersama ustadz ataupun dengan ustadz sunnah yang lain? Daftar, ikut, kan itu. Silahkan. Selain di sini, apa ini? Di mana lagi ustadz adakan taklim rutin? Dan di televisi saya juga pernah melihat Ustadz bersama Ustadz Arifin, apakah rutin dan setiap hari apa? Dia bisa dilihat di web saya di www.khalidbasalama.com, dibuka ada jadwal full, di situ sudah dilihat. Kalau apakah rutin, tidak rutin. Saya hanya kebetulan kemarin diminta di TVRI pada hari Kamis, 2 Kamis yang lalu sama beliau, sekali tampil beliau jadi moderatornya dan saya sempat menyampaikan materi, itu saja. Kalau apakah rutin, tidak. Pertemuan pun tidak rutin terjadi, tapi kadang-kadang kalau beliau ingin menanyakan sesuatu ya, atau mungkin menawarkan kepada saya pengajian, gitu kan, itu baru, atau ada undangan mungkin baru bisa baru berhubungan. Kenapa pada saat sholat ba'diyah kita bergeser tempat? Karena sunnah. Nabi SAW mengatakan setiap tempat yang dipakai sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka dianjurkan pindah tempat, bergeser, karena itu akan jadi saksi hari kiamat. Apa hukum masuk rumah ibadah agama lain? Tidak boleh, haram, jangan masuk, gitu kan. Terutama kalau lagi ada spiritual, ada acara-acaranya atau acara-acara agama mereka lah. Kata Nabi SAW, jauhilah tempat ibadah ahli kitab. Sementara ahli kitab itu Yahudi Nasrani adalah orang yang beriman kepada Allah ya. Tapi tetap disuruh jauhi tempat ibadahnya, terutama kalau mereka sedang melakukan ritual karena laknat Allah sedang turun. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad masalah ini. Jadi kita nggak boleh dekat-dekatan. Saya sapa Ustaz, jangan tugas pada saat itu. Cari tempat lain, rezeki Allah luas kok. Jangan kurung diri kita di tempat yang haram. Jadi sebaiknya jangan. Kalau ahli kitab saja nggak boleh, apalagi agama lain. Sementara ahli kitab beriman kepada Allah. Sudah bisa difahami masalah itu. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya seorang suami yang terus-menerus melakukan sholat berjamaah bersama di rumah dengan istri dan anak-anaknya, bukan di masjid. Kalau Imam Syafi'i mengatakan boleh-boleh saja. Imam Ahmad mengatakan tidak boleh kalau tidak ada udzur, makanya lebih baik dia ke masjid tentunya. Tapi istri saya sholat sendiri nanti Ustaz,
baik Anda boleh sholat berjamaah di masjid, setelah itu pulang imami istri. Adakah dalilnya? Ada, sudah pernah saya jelaskan. Hadis Muadz bin Jabal, hadis sahih. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dai-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, dan beliau adalah orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu ikut 5 waktu sholat bersama Nabi SAW, kemudian pulang mengimami satu sukunya. Jadi bukan cuma istri anaknya, satu suku semua jadi diimami sama dia. Tapi sholat keduanya sudah dihitung sholat sunnah. Boleh. Dalam hadis Bukhari yang lain ada pernah sahabat terlambat masuk masjid, kemudian sudah bubar sholat, lagi berzikir. Ada satu orang masuk sendirian, mau sholat. Kata Nabi SAW, sebentar, siapa yang mau bersedekah untuk saudaranya ini? Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Maka Abu Bakar pun berdiri sholat dengan dia. Padahal Abu Bakar tadi sudah sholat berjamaah. Berarti boleh orang, bab disebutkan bolehnya mengerjakan sholat wajib kembali, tapi hukumnya sudah sunnah oleh para ulama-ulama hadis, tapi hukumnya sudah sunnah untuk menemani saudaranya yang sholat sendirian. Jadi ini boleh saja. Bagaimana kalau kita punya salah dengan keluarga namun ia telah meninggal? Sebut-sebut kebaikannya, kemudian cobalah mengembalikan haknya yang kalau memang kita pernah ambil barangnya, berdoa kepada Allah agar dia diampuni, insya Allah akan seimbang masalah itu. Ya, itu tidak ada masalah. Asal memang betul-betul kita tulus ya. Mengapa kita tidak boleh bertasbih sebelum sholat? Apakah hadisnya sahih? Maksudnya apa ini tidak boleh bertasbih sebelum sholat? Saya nggak ngerti. Yang dimaksud apa sebelum sholat ini? Apakah yang dimaksud ini teriak-teriak pakai mic antara azan dan iqamah? Ini memang tidak ada sunnahnya. Kalau bertasbih, berzikir antara azan dan iqamah boleh, tidak ada larangan. Zikir boleh saja, kapan saja. Apakah budak hanya didapat dari perang? Bagaimana dengan Salman Al-Farisi datang dari Persia untuk mencari Nabi SAW, namun tertawan jadi budak? Saya tidak pernah tahu kalau Salman Al-Farisi ini pernah masuk dalam kategori budak. Dia hanya sekedar menuju ke Madinah, kemudian waktu saat dia bertanya, lalu kemudian orang tunjukkan kota Madinah dan dia masuk. Yang saya tahu Salman radhiyallahu anhu adalah orang yang bebas, masuk ke Madinah tanpa tawanan. Ada mungkin beberapa riwayat yang menyebutkan masalah ini, tapi saya tidak tahu kesahihannya. Kalau budak bisa didapatkan dari peperangan, bisa juga didapatkan dari pasar. Karena kalau sudah jihad berkumandan banyak seperti di zaman Nabi SAW. Kalau kita rentet sejarah kehidupan Nabi SAW selama 10 tahun di Madinah, kalau kita ratakan semua selama 10 tahun dengan jumlah pasukan yang Nabi SAW utus, itu hampir per 2 bulan atau 3 bulan sekali pasukan jihad keluar. Selama 10 tahun ya. Ini yang banyak umat Islam lalaikan ini. Tidak pernah berjihad. Di zaman Nabi SAW itu kalau 10 tahun di Madinah, mulai hijrah masuk di Madinah tahun pertama sampai beliau mau meninggal, itu hampir kalau direntet sejarahnya dihitung kurang lebih diakumulasikan hampir per 2 bulan atau 3 bulan sekali pasti pasukan jihad keluar. Baik pasukan besar beliau pimpin sendiri atau pasukan-pasukan kecil yang beliau utus. Nah ini mengundang ghanimah, harta rampasan perang. Maka yang jadi di pasukan musuh akan menjadi budak. Ini bisa jadi hak orang yang sedang berjihad, kemudian bisa diperjualbelikan sama dia. Biasanya ada pasar perbudakan, diperjualbelikan. Jadi ada 2 sumber yang bisa didapatkan. Tapi dianjurkan tentu setiap muslim kalau punya budak untuk membebaskannya. Makanya kata Nabi SAW, bebaskanlah para budak. Allah SWT juga selalu hubungkan dengan hukum syar'i. Fatahriru raqabah, seperti orang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Apa kafarahnya? Bebasin budak. Kan gitu. Kalau nggak punya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa, baru memberikan makan 60 orang miskin. Gitu kan. Jadi kita lihat pembebasan budak. Kalau ada orang membunuh orang lain tanpa sengaja, maka hukumnya adalah pembebasan budak. Orang bersumpah salah, sengaja atau tidak sengaja, maksud saya sengaja bersumpah atas nama Allah, kemudian dia bertaubat, pembersihannya, kafarannya membebasin budak atau berpuasa 3 hari berturut atau memberikan makan 10 orang miskin. Jadi memang budak dalam Islam itu ada dihubungkan dengan hukum syari dan sudah pernah saya jelaskan masalah ini. Fadilah sholat rawatib 12 rakaat apa? Lalu dimulai dari mana? Apa dari isya atau subuhnya? 12 rakaat fadilahnya tentu banyak ya. Ada beberapa hadis, diantaranya hadis sahih, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ibnu Umar mengatakan, saya menghafal dari Nabi SAW 10 rakaat sehari semalam. Jadi hilaf di antara ulama antara 10 dan 12, tapi yang lebih kuat adalah 12 rakaat. Kalau dimulai dari mana tidak ada masalah, dimulai dari mana. Yang jelas dia 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh,
4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya. Dalam bermurabahah, barangnya harus kita miliki secara utuh, fisik atau sebatas ada tanda bukti secara hukum, sudah berpindah ke pemilikan, baru bisa kita jual beli. Setahu saya yang penting ada bukti, setahu saya, gitu kan? Setahu saya ada bukti. Ada tanah saya di Surabaya, saya mau jual. Saya jual kepada teman saya di Jakarta. Baik, saya jual tanah sana ya, luasnya sekian. Teman saya tidak lihat tanah itu. Saya cuma lihatin sertifikat ini, sertifikat tanah ini luasnya sekian, lokasinya di sini. Baiklah, saya tidak lihat tanah tersebut karena tanah sudah masyhur, orang tahu, maka ditandatanganin, dibuat surat kesepakatan di notaris. Sudah sah, nggak ada masalah. Teman saya sudah boleh menjualnya kepada orang lain, gitu kan? Yang tidak boleh ditransaksikan tanpa dilihat itu emas. Ya. Kalau emas, perak, ya, Nabi SAW mengatakan yadan biyad, mithlan bimithl. Tangan, cash, kasih uang, ambil barang. Ini kasih uang, emasnya sebentar ya saya ambilin, nggak boleh. Uangnya taruh sini, bawa emasnya saya bayar. Harus begitu. Kalau enggak berarti melanggar hukum agama. Saya baru mengenal sunnah. Sebelum mengenal sunnah, setiap puasa Ramadan saya banyak yang batal. Dan sekarang saya lupa berapa jumlah hutang puasa saya. Apa yang saya harus lakukan apabila lupa jumlah hutang puasa? Ini sama dengan kalau lupa jumlah rakaat sholat. Kalau antum ragu 3 atau 4 ya, kita pilih yang mana? 3, yang lebih sedikit. Seperti itu. Kalau puasa Ramadan, kata ulama dibalik. Maksudnya diambil secara hukum hampir sama sholat tapi dibalik. Kalau sholat dipilih yang lebih sedikit, kalau sholat itu dipilih yang lebih sedikit, kalau puasa dipilih yang lebih banyak. Misal puasa saya 15 hari atau 17 hari ya, pilih 17 hari yang lebih banyak, berjaga-jaga. Karena hikmah syar'inya kata Nabi SAW masalah sholat, kalau dia lupa 3 atau 4, kemudian dia pilih 3 dan ternyata itu sudah 4, maka berarti dia sholat 5 rakaat dan target 4 rakaat terpenuhi, kan gitu. Kalau dia pilih 4 rakaat kata Nabi SAW, ternyata baru 3, maka sholatnya belum sempurna karena baru 3 rakaat yang dia kerjakan, kan gitu. Sama halnya dengan puasa. Kalau kita pilih 15 atau 17, kita pilih 15, ternyata masih ada 2 hari yang kurang, maka harus dibalik dari kasus. Tapi hukumnya hampir sama dengan sholat tadi, cuma bedanya kalau sholat memilih yang lebih sedikit, kalau ini memilih yang lebih banyak. Apakah kalau tidak membayar utang puasa kita tidak bisa masuk surga? Itu alasannya kenapa tidak bayar puasa dulu? Kalau alasannya tidak bayar puasa karena memang membangkang dengan hukumnya, Allahu alam, itu rukun Islam. Bisa sampai pada tingkat kufur. Sama dengan orang memungkiri zakat, orang memungkiri haji, sholat, itu semua sama, rukun Islam, tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada seseorang yang dia baru tahu hukum puasa Ramadan itu haram, kalau dia kemudian dia meninggal, baru dia mau jalankan, dia meninggal, insya Allah sudah diampuni oleh Allah SWT. Tapi masalah puasa ini tetap harus walinya bayarkan, wali ya. Makanya ada sahabat mendatang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, orang tua saya meninggal dan masih punya utang puasa, apakah saya mengqadhanya, saya membayarnya sebagai anak? Kata Nabi SAW, iya, karena haknya Allah lebih pantas kamu bayar. Berarti walinya tetap harus bayar puasa itu. Apakah dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni Allah bila kita bertaubat? Tentu saja. Padahal setiap perbuatan dosa akan tetap tercatat dan pertanggungjawabannya di akhirat. Dosa yang pernah dikerjakan tercatat di buku amal, tidak akan pernah terhapus. Nggak ada istilah dihapus dari buku amal. Misal seseorang melakukan perbuatan zina pada tanggal ini, pada malam ini, di tempat ini, dicatat oleh malaikat atid. Begini kejadian dicatat oleh Allah, perintah Allah SWT. Seminggu kemudian dia taubat, ditulis pada tanggal ini dia bertobat dari dosanya yang itu. Tapi tetap ada catatan. Makanya pada hari kiamat, tafsir dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir untuk terima bukunya, mereka mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira. Yang kurang lebih artinya al-ayat tadi,
Orang-orang kafir pada saat menerima buku mereka, mereka mengatakan, buku apa ini? Tidak membedakan antara yang kecil dan yang besar. Ya, dan mereka mendapatkan semua apa yang mereka lakukan. Makna wajadu ma'amilu hadira, mereka menemukan semua apa yang mereka lakukan. Kata ulama tafsir adalah masuk di dalamnya dosa yang pernah dikerjakan, lalu kemudian dia taubat. Supaya dia tahu, nih pernah buat dosa ini, pernah buat dosa ini, pernah buat dosa ini, tapi kamu taubat pada ini, makanya dimaafkan. Tapi tetap ada catatannya, gitu kan? Jadi bukan dihapus begitu saja. Dan tidak ada pertanggungjawaban kalau sudah taubat, hanya penjelasan kalau dia pernah melakukannya. Ustaz, bagaimana cara menggugurkan dosa-dosa besar yang telah lalu agar kita tidak diazab oleh Allah SWT dalam kubur dan akhirat? Taubat nasuha, sudah sering kita sebutkan. Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadus Salihin, Masya Allah, timbal balik ini. Jadi Imam Nawawi menyebutkan dosa besar akan diampuni oleh Allah kalau memenuhi 3 syarat mutlak. Meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina berhenti, lagi bohong berhenti, lagi riba berhenti. Yang kedua menyesali, dan yang ketiga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Sebagian ulama menambahkan yang keempat dengan menyibukkan diri dengan amal soleh setelah dia berbuat dosa tadi. Karena umumnya orang mengulangi lagi dosa besar yang sama karena dia tidak sibukkan waktu-waktu yang biasa dia pakai berdosa dengan amal soleh. Apa boleh kita memisahkan atau menganjurkan seseorang untuk berpisah dengan orang tuanya dikarenakan hal berikut ini? Apabila orang tua dari orang tersebut kafir dan ada kekhawatiran akan mempengaruhi sang anak karena anak tersebut baru memeluk Islam. Enggak perlu. Enggak usah. Malah ajar dia agama Islam membolehkan kau silaturahim. Tuntun dia agama yang benar. Jangan malah dipisahin, enggak boleh. Karena memisahkan anak sama orang tuanya adalah hukum syariah yang dilarang. Tadi sudah kita bahas panjang lebar masalah itu. Tuntun dia ke agama yang benar. Kamu boleh silaturahim, kamu boleh bicara, kamu boleh begini, silahkan. Kalau masalah kita berikan saran, kalau dia tinggal serumah sama orang tuanya akan pengaruhi, orang tuanya akan jahat dengan dia, misalnya dipukulin, digebukin, harus keluar dari agama Islam, itu boleh kita sarankan supaya pindah. Tapi tetap ingatkan, kamu nggak boleh putus silaturahim dengan orang tua kamu. Sabar hadapin mereka. Risiko itu dakwah. Dan ingat ya, tidak ada orang Bapak Ibu sekalian di muka bumi ini yang tidak melalui cobaan, nggak ada. Jadi kalau sedang datang cobaan kita harus tahu, bukan kita sendiri yang dicoba sama Allah, semua orang dicoba. Semua orang dicoba, nggak ada manusia yang tidak ada cobaannya. Dan sudah sunnatullah, ada senang, ada sedih. Sehari antum senang, antum akan sedih satu waktu. Ada muda, ada tua, ada malam, ada siang, ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, pasang-pasangan. Memang sudah begitu. Apabila orang tua sering melakukan tindakan kekerasan kepada anak sehingga menimbulkan luka fisik padanya dan kejadian ini berulang walaupun orang tua tersebut sudah dinasihatin, tentu dia boleh pindah rumah, tapi tetap tidak boleh silaturahim, tidak boleh putus silaturahim. Boleh kita sarankan pindah tempat. Dia khawatir orang tuanya mungkin ini, kalau orang tua suka mukul ini, orang tua tidak normal, aneh gitu kan. Jadi dia boleh tinggalkan rumah tapi tidak boleh putus silaturahim. Dalam kehidupan rumah tangga seringkali perceraian menjadi opsi yang dipilih oleh suami istri dikarenakan berbagai hal. Apabila terjadi suatu perceraian terhadap suami istri yang dalam rumah tangga mereka dulu ternyata menghasilkan anak dan anak tersebut dibawa oleh istri, namun seiring berjalannya waktu istri tersebut selalu menceritakan keburukan suaminya dulu kepada sang anak sehingga sang anak tidak menyukai ayahnya, sementara itu keburukan yang diceritakan istri tersebut adalah benar. Pertanyaan saya, apakah yang dilakukan oleh istri tersebut tergolong ke dalam dosa besar? Tentu saja, ghibah. Kenapa mau menceritakan aibnya ayah, suaminya dulu? Supaya anaknya tahu keburukan ayahnya, untuk apa? Gak ada manfaatnya. Jangan emosi kita pribadi ditarik kepada anak, gak ada hubungannya. Menarik orang lain untuk sama-sama memusuhi, gak boleh. Kan kita sedang sekarang membuat anak kita musuh dengan orang tuanya sendiri, gak boleh. Sehingga anaknya musuh, nggak mau ketemu, nggak mau berbakti, nggak boleh. Jangan, nggak usah. Jangan dendam. Dalam Islam tidak ada dendam. Tidak ada sesuatu yang samar-samar, gitu kan? Semuanya jelas dalam Islam. Nasihat seperti apa yang bisa diberikan kepada sang anak agar dia tidak memutus silaturahim dengan ayahnya? Sampaikan baik-baik bahwasanya ayah itu, saya sudah pernah jelaskan di bab bakti dengan orang tua ya, teman-teman sekalian. Kalau saya tanya kembali, siapa yang lebih wajib dibakti antara ibu sama anak, ibu sama ayah? Banyak orang mengatakan ibunya kan, karena selalu yang ditonjolkan hadis surga di bawah telapak kaki ibu. Padahal hadis ini hadis yang
lemah sekali. Gitu kan? Lemah sekali. Kalau dalam masalah khidmah, khidmah itu melayanin, maka ibu didahulukan. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, man ahakku bisuhbati, siapa yang lebih layak saya layani, saya temenin. Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Yang anak ini maksud adalah antara ibu sama ayah, siapa yang saya dahulukan dalam melayani. Kata Nabi SAW, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? 3 kali ibumu. Lalu yang keempat baru dikatakan ayahmu. Memang khusus poin ini, melayani adalah ibu yang didahulukan. Nak, ambilin saya air, ibu bilang. Ayah juga bilang, nak, ambilin saya makan, ibunya didahulukan. Memang begitu. Nak, antar saya ke sini, si ibu bilang. Ayah mengatakan, nak, antar saya ke sini, dahulukan ibu. Khidmah, melayani memang begitu. Tetapi dalam masalah porsi bakti, itu ayah lebih tinggi daripada ibu. Porsi bakti, gitu kan? Seperti misalnya hadis Nabi SAW, siapa yang membenci ayahnya dia telah kufur. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim. Tidak ada hadis seperti ini untuk ibu, untuk ayah. Siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, maka dia telah kufur. Hadis sahih juga. Berarti ini masalah gitu kan? Perempuan manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, siapa walinya? Ayahnya. Maka nikahnya batal. Walaupun ibunya bilang tidak apa-apa nak, ibu ridho, nggak bisa, batal. Hukum syar'inya begitu. Secara porsi umum, ayah lebih tinggi daripada ibu. Sebagaimana juga dia sebagai suami, ya, lebih tinggi posisi ketaatan atau bakti si istri kepada dia. Begitu juga anaknya. Tadi hadis yang saya sebutkan pada saat sahabat mengeluh karena hartanya diambil oleh ayahnya, apa kata Nabi SAW? Kau dan ayahmu milik ayahmu. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Gitu kan? Jadi jelas hukum-hukum syar'inya. Makanya harus difahamin masalah-masalah seperti ini, ya. Masalah-masalah seperti ini. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi majelis kita ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.